Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berbicara kepada kami semua, dan lawat kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Herson, dan ini untuk pertama kalinya saya datang untuk berbicara dan berkhotbah di depan saudara. Dan ini sebuah anugerah kehormatan. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala, staf diaken, pemain musik, pengerja, yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saudara, perjalanan cuma lumayan jauh. Tadi saya pagi jam 10 saya khotbah di GBI LPG. Terus kemudian saya kebetulan istri saya ulang tahun, habis selesai makan siang di Kokas, terus kemudian saya bilang sama staf saya, langsung kita berangkat ke mana, ke tempat saudara, dan cukup 1 jam lebih Pak, tapi saya bersuka cita ketemu dengan wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya melayani Tuhan belum terlalu cukup lama, hidup saya kacau balau, saya punya banyak teman, di daerah Tangerang, Banten teman saya banyak. Saudara, di Jakarta pun teman saya banyak. 10-11 tahun yang lalu saya adalah anak muda yang sangat bermasalah. Saya 3 tahun pakai narkoba, hidup saya hancur. Tapi hari ini saya datang sebagai anak muda yang melayani dan mengasihi Tuhan. Ini yang saya percaya, siapapun, bahwa Tuhan bisa mampu mengubahkan hidup mereka. Saudara, hari ini saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya melayani, saya pelayanan kemana-mana. Sejauh ini Tuhan sudah bawa saya ke hampir ke 34 negara untuk saya berkhotbah. Dan Tuhan sudah bawa saya dari Aceh sampai Papua. Mulai dari, saya tahu wajah-wajah orang Nias ada di sini, dari Nias, dari Ambon, Kupang, Papua. Atas anugerah Tuhan saya dapat kehormatan untuk melayani Tuhan di mana-mana. Dan buat saya tidak ada tempat yang terbaik. Orang bilang Jepang paling bagus, keren. Orang bilang Singapura bagus, keren. Tapi buat saya tidak ada tempat yang paling indah selain tempat di mana orang mengalami hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Makanya tempat yang paling kaya bukan tempat yang bermewah-mewahan dengan semua fasilitasnya, tapi tempat yang paling mewah adalah ketika setiap orang mereka hancur hati berjumpa dengan hadirat Tuhan. Baik, saudara, hari ini kita sedang memperingati yang namanya Hari Kenaikan. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga, mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita. Amin. Saudara, tenang saja. Hari ini, selain sebagai seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang pejabat negara. Saya adalah komisaris dari sebuah perusahaan BUMN. Karena saya diminta untuk saya hadir di pemerintahan. Dan selain itu juga tidak hanya saya komisaris di perusahaan BUMN, tapi istri saya juga adalah seorang komisaris di perusahaan pemerintah. Dan hari ini saya juga masih bantu di kementerian. Buat saya, apapun kita, bagaimanapun kita, panggilan kita sama. Saudara datang hari ini bukan untuk diberkati, tetapi saudara datang hari ini karena saudara sudah diberkati. Tanamkan di dalam hidup saudara, saudara bukan orang-orang yang belum diberkati, tetapi saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati. Makanya orang yang paling miskin adalah ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mentalnya meminta. Kalau saudara datang hari ini, jangan pernah punya mental meminta, karena saudara sudah diberkati Tuhan. Kalau saudara datang hari ini, punya mental memberi, karena saudara sudah diberikan anugerah keselamatan yang mahal dari Yesus. Makanya semua saudara hari ini, saudara semua berhutang di hadapan Tuhan. Saya suka dengan tema yang dikasih ke saya berhutang. Anda berhutang apa? Anda berhutang keselamatan. Saudara, anak saya namanya Bradley. Anak saya usia 3 tahun. Anak saya lucunya minta ampun. Kalau tidak percaya, lihat aja wajah bapaknya, selucu itu wajah anaknya, ya. Anak saya Bradley usia 3 tahun. Satu kali anak saya, dia lagi nangis. Waktu itu baru usia satu tahun Pak. Saya baru pulang dari kantor. Saya buka pintu rumah. Anak saya di kamar dengan istri saya. Begitu saya masuk ke kamar anak saya, ke kamar istri saya, begitu saya lihat anak saya Bradley, dia nangis. Tahu kenapa dia nangis? Karena ternyata dia habis buang buang kotoran Pak. Dan anak kecil kalau buang kotoran Pak, baunya minta ampun, ya. Kayak bau-bau dosa kita lah Pak. Nah, hari itu istri saya lagi di toilet, saya lihat anak saya Bradley lagi nangis, baru usia satu tahun. Begitu saya lihat pampersnya Pak, pampersnya itu penuh dengan kotoran. Apakah saya jijik? Enggak. Apa yang saya lakukan? Sebagai seorang bapak, saya tidak jijik dengan kotoran anak saya. Saya ambil tisu basah, saya lap pantat anak saya yang penuh dengan kotoran.
Saya tidak langsung pakaikan dia pakaian. Tidak selang 1 menit saya peluk dia dalam keadaan telanjang. Ternyata buang kotorannya belum selesai. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba wajahnya agak merah, agak ngeden. Begitu saya gendong, Pak, baju saya yang bersih, baju kantor, itu penuh dengan kotoran anak saya. Tapi apakah saya marah? Enggak. Apakah saya marah karena baju saya kotor? Enggak. Kenapa saya tidak marah? Because he is my son. Dia anak saya. Dia tetap saya peluk. Saya rela baju saya kena kotoran dari anak saya. Yang penting saya tetap peluk dia. Coba kalau itu bukan anak saya. Tapi kenapa dia tetap saya peluk? Karena dia adalah anak saya, Pak. Sampai kemudian saya rela baju saya kotor, tumpah dengan kotoran, dan saya ambil tisu basah lagi, saya lap pantatnya dia lagi, saya bersihkan dia lagi, baru saya ganti baju. Saudara, coba lihat hidup saudara dengan Tuhan. Berapa banyak kita kotor dan berdosa, tapi kenapa Tuhan tidak pernah buang kita? Sederhana, Pak, karena kita anak. Gak usah kasih tahu yang lain. Hamba tidak dapat warisan, tapi anak dapat warisan yang terbaik datang daripada Bapa Sorgawi. Matanya kok gak berbinar-binar kelihatannya. Kok kayaknya matanya miskin dengan kemurahan kelihatannya. Saudara, dia naik ke sorga, dia sediakan tempat yang terbaik buat saudara. Sederhana, Pak. Hanya yang pernah datang dari sorga, hanya yang pernah kembali ke sorga, yang tahu bagaimana sorga yang sebenarnya. Dan saudara sudah disediakan tempat yang terbaik di sorga. Amin. Makanya semua kita, Pak, kita berhutang sama Tuhan. Saudara berhutang keselamatan. Bahkan Alkitab bilang begini, kita ini selamat, Pak, bukan karena perbuatan kita. Emang perbuatan kita ada baik-baiknya, Pak? Siapa yang tahu kedalaman hati manusia? Kita ini manusia berdosa, kita ini kotor, kita ini najis. Tapi dia selamatkan, dia mati di atas kayu salib. Sebentar sebelum saya masuk di khotbah saya, tolong bisa ditampilkan. Hari ini kita peringati yang namanya hari kenaikan. Tapi saudara perhatikan, tidak ada hari kenaikan tanpa ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, sebelum ada hari kebangkitan itu kita rayakan hari Paskah, hari apa? Hari Minggu. Sebelum ada hari kebangkitan, ada yang namanya hari Jumat Agung. Ada apa di Jumat Agung? Tidak ada Pak hari kebangkitan kalau tidak ada hari kematian. Di Jumat Agung Yesus disalib. Di Jumat Agung Yesus dikhianati. Di Jumat Agung Yesus dipaku, dihajar, ditindas. Seringkali dalam hidup kita mengalami seperti Yesus. Pak, hari ini saya ada di hari Jumat. Kenapa? Bisnis hancur, pelayanan hancur, orang gosipin kita, orang jual kita. Bahkan murid yang dekat dengan Yesus akhirnya jual Yesus, namanya Yudas. Berapa banyak orang Kristen yang mentalnya kayak Yudas? Dia jual waktu dia beribadah hanya cuma karena uang. Berapa banyak orang yang persis seperti Yudas? Dia jual Yesus asalkan posisi tidak tergeser. Dia jual Yesus asalkan tetap punya duit kaya raya. Dan banyak orang jual Yesus cuma karena pacaran yang kurang ajar, sembarangan. Anak-anak muda mulai lihat saya mulai marah nih. Sorry ya, mohon maaf. Teman-teman muda dengarkan saya, gak akan ada pernikahan kudus tanpa adanya pacaran kudus. Loh, kok marah sih? Lihatnya kok marah sih kayaknya. Halo? Gak akan pernah ada Pak pernikahan kudus tanpa adanya pacaran kudus. Makanya buat saya sederhana Pak, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, gembel gak apa-apa, tapi jaga kekudusan untuk tetap mengasihi Tuhan. Saya menikah dengan istri saya dalam keadaan gembel gak punya apa-apa Pak. Sedangkan istri saya dari keluarga yang sangat punya duit, tapi istri saya memilih mau menikah dengan saya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Makanya begini ya, perempuan yang baik, dia akan cari laki-laki bukan berdasarkan isi kantongnya, tapi isi hatinya. Ya,
Saya lihat saudara kayak beberapa orang kayak, tapi saya percaya Pak, sekalipun kita pernah ada di hari Jumat, asalkan kita setia sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita sampai di hari Minggu. Di Jumat kita dihianati, sama seperti Yesus. Yesus Jumat dia dihianati sama muridnya sendiri. Sampai kemudian di Jumat dia dipaku, dia disalib. Ada banyak orang yang bilang sama saya, Pak, waktu Yesus pikul kayu salib, dia jatuh berkali-kali karena kayu salibnya berat. Enggak. Saudara, saya hampir tiap tahun saya mimpin rombongan ke Israel. Waktu saya sampai di Israel, saya minta sama tour guide saya bilang begini, Nazim, tour guide saya namanya Nazim, tolong saya minta, saya mau pikul kayu salib persis berat dan ukuran yang dipikul oleh Yesus. Begitu saya pikul kayu salib itu, gak terlalu berat Pak. Apalagi Yesus orang Yahudi, makanannya daging. Kalau kita ini kan makanannya tahu dan tempe. Tapi kenapa Yesus pikul kayu salib dia jatuh berkali-kali? Yesus pikul kayu salib jatuh berkali-kali bukan karena kayu salibnya berat Pak, bukan. Tapi ini, sebelum Yesus pikul kayu salib, dia dicambuk, dia dihajar. Cambukan Romawi itu cambukan yang ada mata pengaitnya. Jadi ketika Yesus dicambuk, darahnya tumpah Pak. Ketika dia dicambuk kena tubuhnya terkoyak, darah tumpah di mana-mana. Makanya waktu Yesus dia pikul kayu salib, dia udah gak kuat karena darah sudah tumpah di mana-mana. Tapi dia tetap setia, dia pikul kayu salib itu. Sekalipun jatuh, dia pikul lagi kayu salib itu. Sekalipun jatuh, dia pikul kayu salib itu. Karena dia tahu tidak akan ada keselamatan tanpa adanya puncak bukit Golgota, di mana setiap nama-nama kita dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Persis seperti Yesus, terkadang dalam hidup kita mengalami hal yang sama. Kita ikut Tuhan, bagaimana bisnis Pak hancur, bagaimana pekerjaan belum dijawab Tuhan, bagaimana pelayanan belum dipromosikan. Tapi tetap, ayo angkat kayu salib saudara. Sekalipun mungkin berat, angkat lagi. Sekalipun berat, angkat lagi. Dan mohon maaf, salib yang dipikul oleh Yesus bukan salibnya Yesus, tapi salib Barabas. Saya mau tanya sama saudara, yang harusnya disalib itu Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Yesus Barabas. Hari itu pemuka agama Yahudi mereka bilang begini, sampai kemudian Pilatus bilang begini, oke, yang mana kalian mau bebaskan? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Saudara cek di Alkitab saudara. Semua mereka teriak, salibkan Yesus Kristus, bebaskan Yesus Barabas. Harusnya yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas adalah seorang penjahat. Tapi hari itu dia terselamatkan karena pengkhianatan orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang akhirnya salib yang harus dipikul oleh Yesus Barabas dipikul sama Yesus Kristus. Jadi hari itu harusnya itu salib Yesus Barabas, tapi Yesus dia pikul salib Barabas. Orang Kristen yang merdeka Pak, dan yang tidak egois. Orang Kristen yang tidak memikul salibnya sendiri, tetapi memikul salib beban hidup orang lain di pundaknya. Nah, kayaknya gini lagi nih. Yesus tidak punya salib sendiri. Yang dia pikul adalah salib Yesus Barabas. Tapi hari itu, demi keselamatan manusia, dia ambil salib Yesus Barabas dan dia pikul yang harusnya Yesus Barabaslah yang dihukum mati. Berapa banyak kita Pak, pundak kita mau pikul salib, tapi salib kita sendiri. Kita nggak mau pikul salib orang lain. Sampai kemudian yang saya suka dari cerita Yesus pikul kayu salib adalah ketika Yesus dia sudah tidak kuat, tiba-tiba datanglah Simon dari Kirene. Pertanyaan saya, siapa Simon dari Kirene? Halo? Pernah saudara baca Simon dari Kirene sebelumnya? Tidak pernah tercatat siapa Simon dari Kirene. Tapi ketika Yesus sudah tidak kuat lagi pikul kayu salib, tiba-tiba muncul namanya Simon dari Kirene.
yang membantu untuk mengangkat salib Yesus. Sederhana, gereja yang kuat adalah gereja yang masing-masing pundaknya mau memikul beban hidup orang lain. Enggak, wajahnya masih egois kayaknya wajahnya. Harusnya kita begitu, Pak. Bener gak sih? Halo, saya mau tanya, semua kita adalah warga kerajaan sorga? Semua kita adalah anggota satu tubuh? Kalau kita memang satu tubuh, Pak, kalau jari diinjak, mulut akan teriak apa? Sakit. Tapi zaman sekarang, Pak, aneh, Pak. Jempol diinjak, mulut ketawa-ketawa, rasain lo ya. Mampus juga lo, mati lo. Makanya gereja yang paling sehat, Pak, gereja yang tidak menghakimi, tetapi gereja yang saling mengasihi satu sama lain. Karena mereka sadar seburuk-buruknya kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan seburuk-buruknya orang, bagian kita untuk menyelamatkan hidup mereka. Makanya ingat satu hal, saudara tidak layak masuk dalam kerajaan sorga, tapi karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita diselamatkan. Saudara berhutang keselamatan sama Tuhan. Tolong bisa ditampilkan ayat yang dari gereja saudara sebelum saya masuk di khotbah saya. Roma pasal pertama ayat 14. Yang bersukacita katakan amin. Tulisan ini ditulis sama Petrus ketika dia menulis surat kepada orang-orang di Roma. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, satu kali Yesus buat mujizat yang luar biasa. Satu kali dengan 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000 orang. 5.000 orang kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba kemanapun Yesus pergi, dia selalu dielu-elukan. Dan setiap Yesus buat mujizat, selalu orang banyak datang kepada Yesus. Dan hari itu pengikut Yesus ada 5.000. Ketika Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba setelah Yesus buat mujizat, berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Tiba-tiba 5.000 orang ini ditinggalkan sama Yesus. Sampai kemudian Yesus bilang begini, sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Ada banyak orang yang datang ke Tuhan cuma karena urusan makan minum pakai. Mohon maaf, saudara datang hari ini bukan urusan di sini, Pak. Saudara datang hari ini, saudara cari yang di sini. Ada banyak orang yang datang hari ini mengharapkan berkat dan mujizat. Pelajari dalam Alkitab di mana 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka nggak ada di sana. Di mana Bartimeus buta melihat waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka nggak ada di sana. Di mana Lazarus yang bahkan bangkit dari kematian waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka tidak ada di sana. Bahkan murid-murid yang bilang begini, tidak, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia menyangkal Yesus, namanya Petrus. Mohon maaf, kalau mau cari orang Kristen, jangan cari orang Kristen karena diberkati terima mujizat. Carilah orang Kristen yang setia ketika mereka mengalami yang namanya proses dan salib. Makanya proses dan salib harus melekat di dalam diri kita. Karena proses dan salib akan menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Yesus sampai di puncak bukit Golgota. Nah, ketika Yesus buat mujizat, tiba-tiba dia tinggalkan ribuan orang. Alkitab mencatat dia menyeberang ke satu daerah. Namanya apa? Namanya Gerasa. Saudara sudah siap dengan terima firman Tuhan? Katakan amin. Mari tolong bukakan Alkitabnya. Alkitab bilang begini, saudara, ketika Yesus dia baru saja, Markus pasal 5 ayat yang pertama, ini poin saya nanti. Markus pasal 5 ayat yang pertama, Yesus baru saja dia buat mujizat. Tiba-tiba dia tinggalkan kerumunan orang banyak, dia naik perahu, dia ketemu dengan satu orang. Orang itu orang apa namanya? Kita buka Markus 5 ayat pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Sebentar, Gerasa itu kampung. Kalau saudara belajar tentang sejarah historikal tentang Gerasa, Gerasa adalah tempatnya para dukun-dukun yang tidak mengenal Tuhan. Tiba-tiba setelah Yesus buat mujizat dan orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, dia tinggalkan orang banyak itu, dia menyeberang ke satu tempat
Namanya apa? Gerasa. Ketika dia sampai di Gerasa, saya berpikir dia akan melayani banyak orang. Ternyata tidak. Setelah dia sampai di Gerasa, Alkitab mencatat ayat yang kedua, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Baru saja Yesus turun dari perahu, terus datanglah sebentar. Datanglah berapa? Bukan banyak orang, tapi apa? Seorang. Coba saudara bayangkan. Dia sudah buat mujizat, pengikutnya ribuan orang, pengikutnya banyak. Tiba-tiba dia perintahkan kepada murid-muridnya, kita nyebrang. Kemana? Udah, lu ikut gua lah. Begitu sampai ke daerah seberang, baru turun dari perahu, dia ketemu seseorang. Seorang apa? Seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Bayangkan saudara, baru buat mujizat, tetapi ribuan orang ditinggalkan, cuma satu orang gila. Lihat hati Yesus. Saya berharap dia ketemu dengan banyak orang, tapi enggak. Yesus dia menyeberang, dia ajak semua murid-muridnya, cuma demi satu orang gila. Berapa banyak hati kita yang terkadang kita datang ke gereja minta diberkati, tetapi kita tidak pernah punya hati seperti Yesus untuk memenangkan orang. Saudara, mohon maaf saudara, jangan tersinggung dengan saya. Surga bersorak bukan karena rumahmu besar. Surga bersorak bukan karena mobilmu bertambah 3 atau bertambah 4. Tetapi surga bersorak kalau lewat hidupmu ada satu jiwa bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Yesus boleh pelayanan mujizat. Yesus boleh mencelikan mata orang yang buta. Yesus boleh apalagi membangkitkan orang yang mati. Tetapi hati Yesus dari sejak dia ada untuk menyelamatkan yang terhilang. Makanya setelah dia buat mujizat, ribuan orang ditinggalkan demi satu orang gila. Bukan orang waras Pak, tapi orang gila. Karena hanya orang gila Pak yang butuh kewarasan. Hanya orang yang sakit Pak butuh dokter. Terkadang kita lupa menempatkan diri. Kita hanya cuma minta diberkati, tetapi hidup kita tidak pernah jadi berkat untuk memenangkan hidup orang. Mohon maaf, ketika saudara nanti masuk ke surga, dia tidak akan tanya berapa rumahmu, dia tidak akan tanya berapa mobilmu, dia tidak akan tanya berapa jumlah jemaatmu, tapi dia akan tanya berapa orang yang kau menangkan untuk percaya dan hidup di dalamku. Dia ajak murid-muridnya, kita seberang ke satu tempat, namanya apa? Gerasa. Gerasa adalah tempat perdukunan. Gerasa adalah tempat pemakaman. Mungkin murid-muridnya akan bilang begini, guru, kenapa kita harus ke sana? Di sana nggak ada apa-apa. Lihat ini pengikutnya, udah ribuan orang. Buat Yesus nggak penting. Saudara mau tahu ketika Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan? Waktu dia buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, Yesus bilang begini, sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Ada banyak orang yang datang ke Tuhan cuma karena urusan di sini berkat. Harusnya hidup ini Pak bukan supaya diberkati, tapi bagaimana memberkati hidup orang lain. Katakan amin. Makanya Yesus bilang begini, nggak penting mereka datang kepadaku cuma karena urusan ini. Tiba-tiba dia menyeberang. Kalau saya jadi murid-muridnya komplain, kita udah enak. Ngapain kita harus menyeberang lagi demi satu orang? Gila. Mungkin murid-muridnya di perahu, murid-muridnya akan bilang begini, Tuhan kita mau kemana? Enggak, kita mau ketemu orang. Oh banyak orang. Begitu nyampe Pak, baru turun dari perahu. Bener datang Pak, seorang gila, kerasukan setan. Makanya pelayanan yang paling keren Pak adalah pelayanan yang tidak banyak orang mau, tapi kita mau hadir di sana untuk memenangkan orang itu. Begitu dia sampai di situ, dia ketemu dengan seorang yang gila, kerasukan setan. Maka ayat berikutnya saya langsung lompat ayat yang kelima. Siang malam, apa saudara? Ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi orang ini Pak, dia kerasukan setan. Kalau saudara baca nanti ayat berikutnya, itu ada satu legiun roh jahat
yang hinggap ada di dalam tubuh orang gila ini. Jadi tiap malam ini Pak, orang gila ini di pekuburan, dia teriak-teriak. Pekuburan itu bukan tempatnya orang hidup, tapi tempatnya orang mati. Tidak ada satupun orang yang peduli atas kehidupan orang gila ini. Dia cuma teriak. Dia teriak-teriak tiap malam. Dia ambil batu, dia pukul-pukul dirinya. Ketika tidak ada orang yang peduli atas hidupnya dia, Yesus datang, peduli atas hidupnya dia. Saya lebih dari sekedar kata gila. 3 tahun saya pakai narkoba Pak. Keluarga saya udah gak pengen punya anak seperti saya. Papa saya buang saya. Mama saya udah gak mau akui saya sebagai anak. Hidup saya hancur. Pakai narkoba, tiap malam ke pub, satu diskotik ke diskotik yang lain. Di tengah-tengah saya terpuruk. Di tengah-tengah saya mau bunuh diri, loncat dari apartemen Miami Bay lantai 22 sekitar belasan tahun yang lalu. Di tengah-tengah itu ketika orang sudah tidak peduli akan hidup saya, Yesus datang, dia selamatkan saya. Saya bukan dari keluarga Kristen Pak. Kami berasal dari keluarga yang tidak percaya Yesus sama sekali. Makanya kami tahu apa artinya menghargai karya keselamatan dibandingkan dengan orang-orang yang bahkan dari lahirnya sudah Kristen tapi tidak tahu cara menghargai rumah Tuhan ketika di gereja. Kami tahu apa artinya rumah dilempar batu. Kami tahu apa artinya disisihkan. Kami bayar harga karena satu hal. Cinta kami akan Yesus yang membuat kami jatuh cinta. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bagi kami. Saya bicara seperti ini. Saya bukan cuma seorang hamba Tuhan. Saya pejabat negara hari ini. Tapi dari dulu sampai sekarang, saya tidak akan pernah menukar keselamatan yang Yesus berikan dalam hidup saya hanya demi sebuah jabatan, bahkan dengan uang. Yang terlalu baiknya Tuhan Pak, semakin kita tidak menyayangkan nyawa kita, semakin kita tidak menyayangkan jabatan kita, justru dia semakin berkati kita dengan berlimpah. Itu yang saya rasakan. Saya 35 tahun hari ini. Tapi saya mengalami berkat yang luar biasa. Anda bisa tanya kepada staf saya, bagaimana cara Tuhan memberkati saya. Memberkati yang tidak masuk akal Pak. Saya ngalamin berkat kerja 10 bulan untung 3,6 miliar. Saya ngalamin berkat 1 bulan kerja untung 700 juta. Saya ngalamin berkat hanya sekolah teologi diangkat jadi komisaris. Saya ngalamin berkat hanya istri saya pendidikan dokter diangkat pun jadi komisaris. Sederhana. Kalau hidup kita menyenangkan dia, maka dia tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Apa yang kita cari? Perkenanan Tuhan. Kita tidak cari perkenanan manusia. Kita cari perkenanan dia. Makanya apapun ketika kami diberkati, saya bersyukur punya istri yang sangat luar biasa. 2 tahun yang lalu istri saya bilang begini, sayang, puji Tuhan kita diberkati, oke. Ayo kita kumpulkan uang. Kemana sayang? Ayo kita ke Papua. Ngapain ke sana? Istri saya dokter Pak. Kita kumpulin anak-anak Pak, 119 anak-anak di Papua. Mereka nggak sekolah. Coba kalau istri-istri yang lain Pak, ayo sayang kemana? Kita ke Amerika yuk. Istri saya Pak, percayalah. Istri saya mau beli tas harga 100 juta bisa Pak. Bisa. Tapi dia selalu bilang begini, ngapain beli tas begitu? Istri saya itu Pak, tadi pagi, dia kan ulang tahun. Saya khotbah di gereja GBI LPG, Lewi Pondok Gede. Saudara, dia ini komisaris yang sudah digaji juga oke. Anda tahu nggak? Harga tas istri saya berapa yang tadi dia tenteng? 200.000 Pak. Ada ibu-ibu yang bisa kayak begitu sini. Dia selalu mengutamakan gimana pekerjaan Tuhan. Waktu kami 2 tahun lalu kami ke Papua, istri saya karena istri saya dokter, dikumpulin teman-temannya. Itu Pak anak-anak Papua Pak, yang kakinya udah penuh dengan borok, belatung, dilap sama dia satu persatu. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Kapan saat tercantikmu? Apa sayang?
ketika kamu melayani jiwa-jiwa. Aduh. Saya nggak bangga Pak ketika istri saya pakai tas mahal, makeup tebal. No. Kecantikan itu bukan dari penampilan. Kecantikan itu dari perbuatan. Makanya harusnya kita begini Pak, orang yang mengasihi Tuhan, perbuatan kita muncul karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Orang ini orang gila. Tiap malam dia teriak. Kalau saya jadi murid-murid Yesus, saya akan bilang begini, kita udah nyebrang, udah ngayuh perahu, cuma ketemu satu orang gila. Tapi buat Yesus Pak, satu orang gila jauh lebih berharga ketika dia berhasil diubah mencintai Tuhan daripada 1000 orang waras hatinya jauh dari Tuhan. Buat apa 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan kalau mentalnya mereka cuma karena perut? Datang ke Yesus, berkati aku dong, minta dong, berkati lagi dong, pengen kaya dong. Sorry, kekayaan terbesar saudara bukan apa yang saudara punya. Kekayaan terbesar orang percaya ketika mereka mampu berbagi hidup atas hidup orang lain. Itu orang yang paling kaya saudara. Makanya mungkin murid-muridnya komplain, udah capek-capek ketemu satu orang gila, teriak-teriak lagi, ya kan? Tapi satu orang gila ini Pak, ketika Yesus ubahkan hidupnya, saya langsung ayat 6, kita baca sama-sama ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Saudara, begitu dia lihat Yesus, dia langsung lari, dia langsung datang kepada Yesus. Ini doa saya. Setiap orang melihat kita Pak, yang bahkan tidak mengenal Tuhan, mereka langsung berlari kepada kita untuk belajar bagaimana dekat sama Tuhan. Makanya hidup ini Pak, bagaimana hidup berbuah jauh lebih penting daripada perkataan rohani kita. Jangan sampai orang gila lihat kita, dia tambah lari jauh Pak. Dia bilang begini, gua gila, dia juga gila. Harusnya orang yang gila, yang tidak waras, yang mereka butuh Tuhan, ketika mereka lihat kita Pak, mereka datang kepada kita dan kita menuntun mereka untuk bawa mereka dekat sama Tuhan. Katakan amin. Makanya hidup ini Pak harus jadi jawaban. Ketika orang gila ini disembuhkan oleh Tuhan, yang luar biasanya, dia minta sebenarnya, Tuhan, bolehkah aku mengiring engkau? Tiba-tiba sama Yesus gak dibolehin. Tolong tampilkan ayat terakhirnya. Dia bilang begini, Yesus tidak memperkenankannya setelah dia sembuh. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah kemana? Ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Terus, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, that's my point, ini poin saya. Ayat yang ke-20, orang itu pun, apa? Pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Saudara silakan cek, Dekapolis itu daerah apa? Dekapolis bukan tempat orang Kristen. Daerah Dekapolis adalah daerah para penyembah-penyembah berhala. Tapi justru karena satu orang gila yang diselamatkan sama Yesus, satu isi Dekapolis dimenangkan oleh orang gila yang sudah diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Wow. Saudara, ternyata tujuan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang gila tadi, untuk membangkitkan dia menjadi seorang penginjil yang hebat, memenangkan satu kota Dekapolis. Kalau saudara datang hari ini ke daerah Dekapolis, masih ada. Di situ akan ada satu gereja yang berdiri. Gereja ini mereka percaya didirikan oleh orang gila ini. Orang gila yang kerasukan setan, orang gila yang sudah dipenuhi oleh roh jahat, tapi orang gila ini sudah diubahkan hidupnya oleh Yesus. Sampai kemudian ketika dia mau ikut Yesus, boleh nggak aku ikut Yesus? Yesus bilang begini, nggak usah. Yesus bilang begini, pergilah ke rumahmu, beritahukan apa yang sudah engkau alami tentang keajaiban Tuhan. Dia tidak cuma pergi ke rumah Pak,
Tapi dia pergi ke satu kota namanya Dekapolis. Dekapolis adalah tempat penyembahan berhala. Tapi karena ada satu orang yang bertobat, menerima Yesus, satu kota Dekapolis akhirnya bertobat, menerima Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Oh ya, saya hari ini berdoa, mungkin karena ada satu orang yang khotbah hari ini, namanya David Herson. Saya berdoa akan ada satu orang lagi yang akan dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung dunia, memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena saya lahir dari seorang hamba Tuhan yang peduli atas hidup saya. Waktu hidup saya hancur, waktu hidup saya seperti sampah, datanglah seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Namanya siapa? Namanya Jeffrey Michael Pesik. Hamba Tuhan ini sudah almarhum 10 tahun yang lalu. Tapi waktu itu dia datang, dia layani saya. Hidup saya hancur, udah seperti sampah. Dia tetap peluk saya. Enggak, kamu berharga di hadapan Tuhan. Saya jatuh lagi, Pak, saya pakai lagi. Dia ambil saya. Enggak, kamu berharga di hadapan Tuhan. Saya jatuh lagi. Bahkan satu kali saya sakit di kos-kosan. Dia datang ke kos-kosan saya. Dia telepon, kamu di mana? Saya di kamar. Dia naik, Pak, ke lantai 2 kos-kosan saya. Dia bukan bapak kandung saya. Kami enggak ada hubungan darah. Hari itu dia rangkul saya. Dia bawa saya ke rumah sakit. Dalam keadaan saya sudah tidak berdaya. Begitu saya mau keluar dari rumah sakit, saya coba telepon papa saya, karena saya tahu rumah sakit ini agak cukup mahal. Dan saya tidak tahu bagaimana cara membayar rumah sakit. Yang saya tahu satu, Pak, perawatnya itu bilang begini, tenang aja Mas, semuanya sudah ditanggung pembayarannya oleh Pak Jeffrey. Saudara, karena satu orang namanya Jeffrey Michael Pesik yang datang melayani saya, muncullah pendeta David Herson yang hari ini sudah khotbah ke 34 negara mengabarkan Injil Tuhan. Coba lihat hidup saudara. Apakah kita peduli terhadap satu jiwa? Saudara, hal yang paling capek buat saya adalah ketika tiap minggu saya harus khotbah. Dan setiap minggu saya memenuhi undangan-undangan khotbah. Dan saya hanya melihat, kalau begitu selesai saya turun mimbar, tiba-tiba orang bilang begini, Pak, kami sangat diberkati. Pak, kami sangat diberkati. Pak, kami sangat diberkati. Saya senang. Tapi justru harapan saya, Pak, ketika Anda terima firman Tuhan, Anda akan bilang begini, kalau ada satu hamba Tuhan yang sudah bertobat terima Tuhan, yang sampai akhirnya dulu hidupnya rusak, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan, berarti masih ada anak-anak muda yang lain yang hidupnya rusak, yang mungkin mereka sedang menunggu kasih karunia Tuhan yang didatangkan Tuhan lewat kita, supaya kita bisa membawa mereka dekat sama Tuhan, supaya begitu kita mati, Pak, kita punya kebanggaan karena kita berbuah dan memenangkan jiwa. Coba, apa sih poinnya kita diberkati? Saya tuh kadang merenung, apa sih poinnya kita diberkati, Pak? Perusahaan pemerintah yang saya ditempatkan sebagai komisarisnya, Pak, perusahaan itu valuasinya 15,3 triliun. Dan saya komisarisnya. Anda silakan cek. Sampai saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan kok bisa sih? Saya nggak qualified. Rumah saya, Pak, mohon maaf sekalipun kecil, rumah saya tidak pernah tertutup untuk orang lain. Siapapun bisa datang makan di rumah saya. Kalau setiap saya datang ke kantor, itu selalu ajudan-ajudan di kantor itu mereka bilang begini, siapa David? Saya bilang, gak perlu. Saya sangat diberkati. Saudara, ketika pengangkatan saya sebagai seorang komisaris, ada 6 komisaris di perusahaan BUMN yang saya hari ini jadi komisarisnya. Dan di antara 6 komisaris ini sebelumnya,
Saya adalah komisaris yang paling muda Pak, usia 35 tahun. Anda mau tahu komisaris yang satunya namanya Irjen Pol Eko Danianto, Jenderal mantan Purna Polisi bintang 2. Kalau saya kan Pak bintang 7 saking pusingnya. Komisaris yang satunya jebolan University of Lyon, Perancis Pak. Komisaris yang satunya jebolan University of London, UK. Komisaris yang satunya jebolan salah satu universitas di Amerika. Begitu dibacakan Pak, David Hersontonius, jebolan sekolah teologia. Yang 5 tahun yang lalu sekolahnya sudah tutup. Saudara pikir saya layak duduk di situ? Enggak Pak. Tapi saudara jangan lupa, saya tidak mencari kelayakan dunia, saya cari perkenanan sorga. Kalau sorga sudah bicara, apapun bisa terjadi. Tapi hidup saya selalu berbagi kepada orang lain. Jangan takut saudara, jangan takut hidupmu miskin karena berbagi. Saya mau ceritakan sedikit ya. Saya nggak apa-apa Pak Pendeta, cerita tentang berkat Tuhan nggak apa-apa. Nggak, kadang kalau kita cerita berkat Tuhan itu ada wajah-wajah yang ini orang mulai sombong nih, cerita-cerita tentang duit. Sorry saudara, saya lahir di kampung yang sangat miskin. Anda tahu, saya lahir di kampung namanya Kampung Tolisu. Kalau saudara tidak tahu kampung saya semiskin apa, itu tanya sama staf saya baju putih. Johan, berdiri kamu Johan, belakang. Itu staf saya itu. Itu staf saya itu orang Nias. Yang kedua masih jomblo. Nanti kalau ada yang mau boleh lewat kita Pak ya. Saudara, saya lahir di kampung saya waktu saya kelas 6 SD baru listrik masuk desa Pak. Kampung saya. Kampung saya Pak persis berbatasan dengan hutan. Makanya waktu kecil mama saya agak tidak bisa bedakan mana anaknya mana anak monyet, hampir mirip. Tapi dari dulu Pak, saya selalu punya cita-cita, apalagi ketika saya sudah bertobat terima Tuhan. Saya nggak punya kemampuan secara finansial, saya nggak punya kemampuan secara pendidikan, tapi hari ini Tuhan tempatkan saya di antara pembesar-pembesar negara. Sederhana, kalau jalur dunia sudah tidak bisa, kita pakai jalur sorga, perkenanan Tuhan. Satu tahun yang lalu, waktu itu istri saya baru melahirkan. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, dia posting di Facebook. Waktu dia posting di Facebook, mohon maaf hamba Tuhan ini punya keterbatasan fisik. Ya, ukuran badannya mungkin sepinggang saya. Hamba Tuhan ini ada di Poso. Waktu itu dia melayani dari satu kampung ke kampung yang lain, dan saya tidak pernah kenal hamba Tuhan ini. Tiba-tiba istri saya baru melahirkan, ya kami butuh duit. Saya tidak kenal hamba Tuhan ini, tiba-tiba saya digerakkan Pak. Saya digerakkan untuk menabur di hamba Tuhan ini. Saya tahu itu suara Roh Kudus. Saya bilang sama istri, sayang duit kita masih berapa? Ada sayang ini sekian. Oke, aku ambil sekian, kita kasih buat hamba Tuhan ya. Oke sayang. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Istri saya itu apa ya? Pokoknya keren lah. Istri saya itu, saya nggak mau melebih-lebihkan ya. Saya apa adanya Pak. Di tengah-tengah kita ini sangat diberkati. Dia ini nggak yang dia itu belanja baju ya. Tadi pagi dia pakai baju cuma harga, dia cerita ke saya, aku beli di Shopee, harganya cuma 110.000. Serius Pak. Padahal kami diberkati miliaran hari ini. Tapi dia pakai baju yang cuma 100.000 gitu. Karena istri saya selalu tanamkan di dalam dirinya, kalau udah cantik mah pakai sendal jepit juga cantik gitu loh. Ya kan? Dan istri saya begitu. Dia bilang begini, oke sayang, kita kasih ke hamba Tuhan itu. Oke sayang. Nah, begitu kita sudah taburi Pak, kita lihat kan sisa duit kita. Waduh,
tinggal segini. Saya belum jadi komisaris, Pak. Habis itu muncul lagi, Pak. Muncul lagi sahabat saya yang sudah lama 10 tahun gak ketemu. Dia pelayanan di Papua. Tiba-tiba saya lihat sahabat saya ini di Papua ini, dia lagi posting melayani anak-anak. Waduh, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Kamu taburi dia. Saya tanya lagi sama istri, sayang, uang kita ada berapa? Sisa sekian, sayang. Terus saya bilang, sayang, Tuhan suruh aku menaburi hamba Tuhan ini di Papua. Istri saya tahu gak, saudara? Ambil, sayang. Wah, makanya dia ini ulang tahun hari ini tuh, hal yang terbaik buat saya adalah saya menikahi dia dan dia mau saya nikahi. Waduh, hal terbaik, Pak, dalam hidup, Pak. Makanya kalau saudara mau merasakan surga atau neraka, menikahlah. Saya lihat bapak-bapak wajahnya kayak neraka hari ini. Apa? Kena istri mau. Saudara, tiba-tiba istri saya, sisa uang itu cuma 4 juta. Cerita ini gak ada yang tahu, orang rumah gak ada yang tahu, Pak. Mbak di rumah, Johan pun gak ada yang tahu. Sisa uang cuma 4 juta, Bu. Ini baru melahirkan. Karena postingan teman saya 10 tahun yang lalu, Pak. Teman saya 10 tahun yang lalu saya kenal pelayanan di Papua. Tiba-tiba saya bilang sama istri, kita taburi ya? Iya. Saya cuma mintanya 1 juta ke istri saya. Tahu istri saya bilang apa? Jangan, sayang, kasih aja 2 juta. Padahal uang tinggal 4 juta. Saya langsung transfer ke teman saya. Teman saya bilang begini, pastor, puji Tuhan, pastor. Karena berkat pastor ini sebenarnya kami sudah kehabisan beras buat anak-anak. Tapi karena berkat pastor ini akhirnya anak-anak sudah bisa makan lagi. Seminggu kemudian Tuhan gantikan 1 miliar. Tiba-tiba ada sahabat saya, Pak, dari luar negeri dengan partner saya di nikel, lagi ngurus pekerjaan. Dia cuma bilang begini, tolong bantu pekerjaan ini. Kalau selesai, nanti kita kasih 1 miliar. Persis seminggu kemudian. Sorry ya, saya nggak cerita berkatnya ya. Saudara jangan salah tangkap dengan saya. Jangan-jangan nanti, ya udah ada 2 miliar, ayo kita kasih. Kalau itu Tuhan yang suruh. Kalau itu Tuhan yang suruh. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah jangan pernah pelit terhadap jiwa-jiwa. Dengarkan saya, saudara. Kalau saudara memikirkan jiwa-jiwa, kalau saudara memikirkan rumah Tuhan, maka jiwa dan rumahmu pasti dipikirkan oleh Tuhan. Saya mau dorong gereja saudara hari ini peduli terhadap jiwa-jiwa, peduli untuk memenangkan orang. Karena kekayaan terbesar kita bukan ketika kita diberkati, tetapi kekayaan terbesar kita ketika hidup kita berarti untuk orang lain. Coba lihat Yesus. Dia datang ke kampung, cuma ketemu 1 orang gila. Dia datang ke kampung, orang gilanya ini diubahkan, dirawat, sampai kemudian dari 1 orang gila ini memenangkan 1 kota, namanya Dekapolis. Jadi panggilan kita hari ini, Pak, gak ada gunanya kita merayakan kenaikan, karena kenaikan bukan untuk dirayakan. Jangan sampai saudara cuma sibuk dengan perayaan kenaikan, nantinya pun ternyata saudara tidak naik ke surga. Kenaikan bukan cuma perayaan, tapi kenaikan adalah kehidupan yang harusnya kita mengerti. Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik buat kita, dan saatnya kita mempersiapkan tempat yang terbaik buat orang lain yang bersama-sama dengan kita untuk ada di kekekalan sorga. Tolong bisa ditampilkan, ini pesan hidup
Pesan dari saya untuk saudara semua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekayaan terbesar kita bukanlah terlihat dari apa yang kita miliki, melainkan apa yang bisa kita bagi untuk orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Tolong ditampilkan peta Danau Galilea dan juga Laut Mati. Kalau saudara ke Israel dan saudara ke Libanon, saudara ke Jordan, maka kalau setiap saudara ikut tur perjalanan rohani, saudara akan diajak ke dua tempat ini. Yang satu namanya Danau Galilea dan yang satu namanya Laut Mati. Nah, secara peta, itu petanya bukan ke atas, tapi itu bisa dikesampingkan. Jadi, kalau saudara belajar tentang sejarah geografi, zaman dulu, Laut Mati dan Danau Galilea itu dapat aliran yang sama dari Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu dulu besar, bukan kecil. Jadi air yang mengalir dari Sungai Yordan itu mengalir ke Laut Mati dan juga ke Danau Galilea. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita ke Danau Galilea hari ini, Danau Galilea itu penuh dengan ikan. Danau Galilea itu di sepanjang sekitar Danau Galilea itu banyak tumbuhan yang hijau. Pertanyaannya sederhana. Kenapa tidak terjadi di Laut Mati? Kalau Anda ke Laut Mati, di Laut Mati tidak ada kehidupan, Pak. Sedangkan Danau Galilea dan Laut Mati dapat sumber air yang sama dari Sungai Yordan. Jadi air yang mengalir dari Sungai Yordan itu diterima sama Danau Galilea dan juga diterima oleh Laut Mati. Tetapi pertanyaannya, yang satu ada kehidupan, tapi kenapa yang satu adanya cuma kematian? Kalau saudara lihat secara peta, air yang diterima dari Sungai Yordan ke Danau Galilea, dia akan alirkan lagi ke atas. Ada namanya Sungai Hulah, Lembah Hulah. Ada sungai-sungai kecil yang mengalirkan air yang diterima oleh Danau Galilea. Tapi air yang diterima oleh Laut Mati, begitu dia terima, dia tampung. Dia tidak bagikan ke sungai-sungai kecil. Karena memang Laut Mati adalah dataran bumi yang paling bawah. Akibatnya, karena air yang diterima oleh Laut Mati tidak pernah dia bagikan, dia tampung, sampai akhirnya mengandung kandungan garam yang sangat tinggi dan akhirnya berbau busuk. Makanya gak ada kehidupan di Laut Mati. Sederhana, Pak. Orang Kristen yang hidup itu persis seperti Danau Galilea. Apa yang dia terima, dia bagikan. Apa yang dia terima, dia berikan. Apa yang dia terima dalam hidupnya, dia bagikan supaya menjadi arti buat orang lain. Tapi orang Kristen yang paling egois adalah orang Kristen yang dia terima berkat Tuhan. Dia tampung untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau pernah berbagi tentang keselamatan. Dia tidak mau pernah berbagi tentang berkat kepada orang lain. Apa yang dia terima hanya untuk dirinya sendiri. Makanya mohon maaf, orang yang bertobat bukan karena tidak mabuk, tidak merokok, tidak main judi. Sorry. Kalau saudara bilang begini, Pak, saya udah bertobat loh. Apa tandanya saudara bertobat? Saya sudah tidak merokok, saya sudah tidak mabuk, saya sudah tidak main judi. Itu bukan bertobat sayang, itu dampak dari saudara bertobat. Ada orang yang tidak ngerokok, tidak mabuk, tidak main judi, tapi pelitnya mampus. Itu orang gak bertobat itu. Mohon maaf ya, orang yang sudah bertobat, yang dia pikirkan bukan tentang dirinya lagi. Tetapi orang yang sudah bertobat, yang dia pikirkan tentang Tuhan dan jiwa-jiwa. Kayaknya egois banget nih saudara ini. Bener, Pak. Orang yang sudah bertobat, Pak, dia gak mikirin lagi dirinya sendiri. Enggak. Orang itu kalau sudah bertobat, dia gak lagi berpikir gimana aku kaya ya, gimana aku diberkati. Enggak. Orang yang sudah bertobat, dia akan berpikir bagaimana ya lewat hidupku ada orang yang bertobat. Bagaimana ya lewat hidupku ada orang yang kenal Tuhan. Bagaimana ya lewat hidupku ada orang yang melayani Tuhan. Bagaimana ya lewat hidupku ada orang yang bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Makanya kekayaan terbesar kita ketika kita mampu seperti Danau Galilea, setiap yang datang mereka mengalami kehidupan dan bukannya seperti Laut Mati. Katakan amin. Makanya saya berdoa, kemanapun saudara pergi, saudara membawa kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Saya undang saudara bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, bilang, ayo kita peduli terhadap jiwa-jiwa. Haleluya. Kalau perlu saudara bilang begini, ayo kita bertobat. Kita bertobat. Haleluya. Kasih saya boleh. Saudara, hari ini kita mengalami kenaikan. Tapi jangan cuma berdoa supaya kenaikan bisnis, apalagi kenaikan berkat. Tapi berdoalah kenaikan rohani yang muncul dari dalam hidup kita. Dan satu pesan saya, saudara. Waktu Yesus dia ketemu dengan orang gila di Gerasa. Yesus layani orang gila ini. Tapi lewat perjumpaan dengan Yesus, ternyata orang gila ini akhirnya memenangkan satu kota namanya Dekapolis. Saudara, jangan pernah tolak satu orang yang mungkin hari ini jauh daripada Tuhan. Itu tugas kita untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Yesus bilang begini, jika ada gembala yang memelihara 100 ekor domba, tiba-tiba seekor domba itu hilang, maka gembala yang baik, dia akan tinggalkan 99 ini, dan dia akan cari satu domba yang hilang itu. Entah domba itu ada di lembah, entah domba itu ada di bukit, entah domba itu ada di lereng, atau entah domba itu ada di dalam gelapnya gua, maka gembala yang baik dia pasti akan cari. Saya berdoa hari ini, gereja GKRI Shalom tidak hanya satu orang yang menjadi gembala, karena memang secara aturan sinode beliau adalah gembala saudara. Tetapi masing-masing saudara menjadi gembala buat orang lain untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara, jangan pernah takut dengan berkat. Ketika saudara lebih mengutamakan tentang kerajaan Tuhan, ketika saudara lebih mengutamakan tentang pekerjaan Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup untuk memberkati saudara secara berlimpah. Sampai hari ini, saya tidak pernah menolak Pak yang namanya pelayanan. Saya tidak pernah mencari-cari yang namanya jabatan. Hari ini, saya tidak hanya ditempatkan di satu komisaris. Tetapi 3 minggu yang lalu, saya ditempatkan juga di sebuah perusahaan milik pemerintah daerah. Saya ngalamin berkat Tuhan lagi. Saudara tahu, karena yang saya kejar adalah jiwa-jiwa. Yang saya kejar adalah menyenangkan Tuhan. Ketika saya menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hidup saya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mulai hari ini berpikir untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Mulai hari ini kita berpikir bagaimana hidup kita berdampak untuk orang lain. Supaya tempat ini dipenuhi dengan petobat-petobat baru. Bukan hanya orang yang sama tiap minggu, tetapi petobat-petobat yang baru, yang akhirnya mereka dapat kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ku kasih ini apa ini? Tadi dia wajahnya kayak Raja Daud ya, manis itu. Kasih A, sorry kasih A. Kasih A. Jreng. Sebelum saya jadi pendeta, soalnya saya pemain musik, jadi kayak saya gemes gitu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Come on
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak engkau jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara bagi yang mau saja. Kalau saudara yang rindu didoakan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada saudara. Izinkan saya berdoa. Buat yang mau saja, yang tidak mau jangan. Kalau saudara yang mau didoakan, yang angkat tangan kanan, taruh tangan kiri dada saudara. Saudara maju ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Buat yang mau saja, saudara maju ke depan. Saya mau doakan buat saudara. Cepat maju ke depan, cepat maju ke depan. Ku yakin Kau hadir, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin dalam nama Yesus kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya minta yang maju ke depan, tutup mata, buka kedua tangan. Yang maju ke depan, tutup mata, buka kedua tangan. Saya minta yang di kursi saudara bisa mengangkat tangan, kita mau berkati mereka maju ke depan. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, Engkau jamah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Alami kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Karalabaya syakaralaba patakara. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Buka kedua tangan, buka kedua tangan, buka kedua tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah umatmu Tuhan. Jamah gereja. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu hatimu. Dalam jamah dalam nama Yesus. Urapi lebih lagi. Urapi lebih lagi. Aku berdoa urapi lebih lagi dalam nama Yesus. Jamah. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Mari semua yang di kursi alami jamahan Tuhan. Kita bukan penonton, kita penyembah Dia. Alami lawatannya. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, jamah, jamah dalam nama Yesus. Jamah lebih lagi dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Berkati lebih lagi Bapak dalam nama Yesus Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengasihimu. Jamah dalam nama Yesus. Yang di kursi tutup mata saja, alami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari alami jamahan Tuhan. Alami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah lebih lagi. Glory, glory, haleluya.
syakarala baba. Sambil tangan terangkat ke surga, katakan haleluya. Kami ditegur Tuhan, kami diajar Tuhan. Biarlah, ya Tuhan sampaikan kepada kami semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih